Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Bunga Pratiwi dari kelas Akuntansi A, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan video tentang materi keputusan output perusahaan dengan dosen pemampu Bobby Fischer, MSI, SE. Yang pertama ada perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah untuk mendeskripsikan perubahan biaya seiring dengan perubahan output atau suatu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. A. Perilaku biaya dalam jangka pendek. Jangka pendek adalah suatu jangka waktu di mana dua kondisi berlaku. 1. Perusahaan yang ada menghadapi batasan yang disebabkan oleh beberapa faktor produksi yang tetap. 2. Perusahaan baru tidak bisa masuk, sedangkan perusahaan yang ada tidak bisa keluar dari suatu industri. Dalam jangka pendek, semua perusahaan, kompetitif maupun non-kompetitif, memiliki biaya yang harus mereka tanggung apapun output mereka. Sebenarnya, beberapa biaya tetap harus dibayar meskipun perusahaan berhenti berproduksi. Jenis biaya ini disebut biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan adanya output perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak bisa menghindarinya atau mengubahnya, meskipun produksinya nol. Jenis-jenis biaya. 1. Biaya tetap. Dalam membahas biaya tetap, kita harus bisa membedakan antara biaya tetap total atau TFC dan biaya tetap rata-rata atau AFC. A. Biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan, baik barang dan jasa, yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan suatu barang. Biaya tetap total dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. B. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output barang yang dihasilkan atau diproduksi. Biaya tetap rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah total biaya tetap yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya variabel. A. Biaya variabel total atau TFC adalah jumlah biaya yang beragam sesuai tingkat output dalam jangka pendek. Untuk memproduksi output lebih banyak, suatu perusahaan menggunakan input yang lebih banyak pula. Biaya output tambahan tergantung langsung pada berapa input tambahan yang diperlukan dan berapa banyak biayanya. B. Biaya variabel rata-rata atau AVC adalah hasil bagi antara jumlah total biaya variabel yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga ada biaya marginal atau MC. Biaya marginal adalah peningkatan dalam biaya total akibat diproduksinya satu unit output tambahan. Sebagai contoh, jika perusahaan memproduksi 1000 unit output per periode dan memutuskan untuk meningkatkan tingkat output menjadi 1001, memproduksi unit ekstra akan meningkatkan biaya dan peningkatan ini adalah biaya marginal. B. Perilaku biaya dalam jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi, tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel, tidak ada biaya tetap. Jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Faktor-faktor produksi tersebut adalah faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas angkutan, dan faktor tenaga kerja. Karena hal itulah, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal.
C. Keputusan output dan maksimalisasi laba dalam pasar kompetisi sempurna. Pada dasarnya, pasar kompetisi sempurna dimaknai sebagai pasar yang di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual, dengan produk ditawarkan yang bersifat homogen atau identik, sehingga pembeli dan penjual tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi harga. Dengan kata lain, baik pembeli maupun penjual bertindak sebagai price tag. Untuk menghitung laba potensial, perusahaan harus mengkombinasikan analisis biaya mereka dengan informasi tentang penerimaan potensial dari penjualan. Jika suatu perusahaan tidak bisa menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksinya, perusahaan itu tidak akan berada lebih lama di bisnis tersebut. Sebaliknya, jika pasar memberikan perusahaan harga yang jauh lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk membuat satu unit produknya, perusahaan itu mungkin mendapatkan insentif untuk memperbanyak outputnya. Laba yang besar mungkin juga menarik pesaing baru untuk masuk pasar. Pemaksimalan laba. Perusahaan yang memaksimalkan laba dalam industri kompetitif sempurna akan berproduksi hingga titik di mana harga outputnya tepat sama dengan biaya marginal jangka pendek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.